It's Selena. Karena kan dia mengatakan bahwa untuk screenshotnya itu diambil dari tanggal 16. Nah, di sini yang aneh adalah pada akhirnya postingan inilah yang lantas diduga mengarah ke Selena. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, Selena baru saja bertunangan dengan Benny Blanco. Hai everyone, I'm Soul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang dramanya Selena Gomez, Benny Blanco, and Justin Bieber, Hailey Bieber. Lantas, apalagi nih yang terjadi dengan mereka? Yuk, mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasikan hairspray yang aku pakai. Ini tuh adalah produknya Miranda yang smoothing and anti-freezing. Menurut aku, kalian tuh wajib banget sih punya yang ini. Kenapa? Karena biasanya ada suatu waktu ketika kalian tuh urgent banget, terus kalian tuh nggak sempet keramas, terus rambut kalian juga bau, kusam, rambut kalian juga kelihatan berantakan dan susah diatur. Menurut aku ini tuh dapat membantu banget, karena selain membuat rambut jadi lebih harum, ini juga dapat membantu untuk melembutkan rambut dan membuat rambut lebih mudah diatur guys. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung cek tag produk aku ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya ke topik pembahasannya. Anyway, sekedar untuk informasi, seperti yang kalian ketahui, untuk Selena Gomez sama Benny Blanco kan udah bertunangan ya. Dan pada tanggal 12 Desember yang lalu, Selena juga terlihat memamerkan cincin tunangannya di Instagram. Dalam unggahannya itu, Selena menuliskan, selamanya dimulai sekarang. Unggahan tersebut langsung menuai sorotan dari penggemar, netizen, dan juga bahkan sahabat-sahabat artisnya. Gak itu saja nih guys, Hailey Bieber itu juga turut memberikan dukungan loh ke Selena Gomez, dimana Hailey juga turut menyukai unggahan Selena tersebut. Hal ini pun lantas jadi sorotan netizen, sebab mereka dulunya kan sempat terlibat dalam drama panas ya, yang juga menggemparkan dunia maya. Bahkan pada kala itu netizen juga jadi kayak terpecah gitu, jadi dua kubu. Ada kubunya Selena dan ada kubunya Hailey. Buat yang bertanya-tanya, kenapa sih bisa ada drama di antara mereka? Yang jadi dasar dari drama ini apa sih? Nah teman-teman, drama di antara mereka mungkin itu terjadi dikarenakan bagaimana hubungan masa lalu antara suaminya Hailey, yaitu Justin Bieber, bersama dengan Selena Gomez. As you know bahwa mereka dulu kan sempat pacaran ya guys. Ya, hubungan mereka juga dulu sempat putus nyambung gitu, sebelum akhirnya Justin Bieber menikah dengan Hailey Bieber. Selama bertahun-tahun mereka terus dilibatkan dalam sebuah drama. Dan pada akhirnya bulan Juni 2023, Hailey menyinggung tentang drama antara dirinya bersama dengan Selena Gomez. Kala itu dia mempromosikan lini perawatan kulitnya, yakni Rouge, dalam wawancara bersama dengan Emily Chang untuk Bloomberg's The Circuit. Hailey mengatakan bahwa ia percaya komplek ini berasal dari narasi yang dibuat-buat tentang kehidupan para selebriti. Kala itu dia mengatakan, ada narasi yang dibuat tentangku yang benar-benar menyakiti perasaanku dan membuatku sangat sedih. Selain itu, Hailey juga mengatakan, aku rasa ini bukan tentangku, Hailey Bieber dan Selena Gomez. Ini bukan tentang pertikaian antara perempuan dan perpecahan antara dua perempuan. Ini tentang kebencian yang keji dan menjijikan yang dapat muncul dari narasi yang sepenuhnya dibuat-buat, dipelintir dan diabaikan, yang dapat sangat berbahaya. Dan untuk mengakhiri rumor dan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak seperti yang dibicarakan, Selena Gomez dan Hailey Bieber terlihat berpose bersama di Akademi Museum Gala 2022. Inews lantas melaporkan bahwa Hailey berharap dirinya dan Selena dapat mengakhiri perpecahan di dunia maya. Anyway, seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman, untuk Hailey kan juga terlihat memberikan support ya kepada Selena dengan nge-like postingan Selena yang tunangan sama Benny Blanco. Nah pada kala itu netizen juga menyambutnya dengan seneng banget, dan banyak dari mereka yang mengira bahwa oh kayaknya habis ini udah nggak ada drama lagi nih di antara mereka. Nah setelah netizen sempat berpikir seperti itu, rupanya selama beberapa bulan terakhir muncul lagi nih drama di antara mereka, dan justru juga sekarang ini cukup panas sih teman-teman. Adapun untuk drama kali ini dimulai dengan sebuah tuduhan yang dilontarkan kepada istri Justin Bieber tersebut. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Inews pada tanggal 10 Maret 2025 yang lalu, tuduhan itu datangnya dari seorang influencer yang namanya adalah Courtney Presto. Jadi dalam postingannya di TikTok pada tanggal 6 Maret, dia itu seperti ngeposting screenshot yang menunjukkan dugaan bahwa Hailey Bieber nge-like postingannya, yang dimana postingannya itu seperti kayak ngejek tentang Benny Blanco guys. FYI, unggahan ejekan ini itu dipost pada tanggal 14 Februari guys. Lebih lanjut, Courtney Presto pada kala itu mengatakan seperti ini. Aku langsung aja ya bacain terjemahan dari apa yang dia katakan.
Hailey Bieber sendiri itu menyukai TikTokku. Tidak perlu berkomentar ya tentangku, tapi aku bersikap sedikit mencurigakan terhadap Selena Gomez. Itu tentang foto-foto ini yang mereka tahu semua orang akan memberikan reaksi tertentu. Namun itu artinya perseteruan Justin Bieber Selena Gomez masih ada dan terus berlanjut. Hailey mungkin sangat membenci Selena. Aku merasa ini adalah bukti nyata bahwa ketika Hailey Bieber berkata, "Oh, ini semua cinta, ini semua baik-baik saja. Kami sama sekali tidak punya masalah. Semuanya baik-baik saja." Dia berbohong. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana terjemahannya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa lihat langsung ya seperti apa videonya Kourtney. Hailey Bieber herself liked my TikTok. Don't necessarily come for me in the comments, but I was being a little shady to Selena Gomez. It was about these pictures, which they knew everyone was gonna have some type of reaction to. However, that means that the Selena Gomez Justin Bieber beef is alive and well, people. Hailey probably hates Selena. I feel like this is definitive proof that when Hailey Bieber is like, "Oh, it's all love, it's all good, we have absolutely no beef, everything is completely fine," she's lying. Alright, jadi seperti itulah bagaimana video dari Kourtney. Dan pada akhirnya video ini pun lantas menuai reaksi yang beragam dari kalangan netizen. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan gak sedikit yang menyatakan keraguannya terhadap apa yang diungkapkan oleh Kourtney. Adapun untuk Kourtney, setelah videonya tadi mendapatkan banyak perhatian, terus ramai juga diperbincangkan, lalu banyak juga yang mempertanyakan tentang beberapa hal, akhirnya dia kembali lagi ngebuat sebuah video. Dimana dalam video tersebut, dia menjelaskan sedikit lebih detail nih guys, dari yang sebelumnya. Namun setelah netizen menonton video ini, mereka malah menemukan sesuatu yang malah semakin memperkuat dugaan mereka tentang kejanggalan dari tuduhan yang dilontarkan oleh Kourtney. Lantas, apakah hal itu? Yuk guys, mari kita simak ya bareng-bareng video dari Kourtney seperti apa. Oh, did you guys want me to talk about this again? Okay, hi. My name is Kourtney, and if you're new here, which you probably are because this is my brand new account, I am a professional content creator. I've interviewed Colton Underwood. I've shot content with the Sway House guys. I even directed all of the content for LA Fashion Week. I basically get paid to fly around the world, take videos of celebrities, and party. And you found my TikTok channel, so welcome. And if you like my content, then you are one step closer to being like Hailey Bieber, which brings us to the matter at hand, because I did not share all the details with you in my first video. So here's the full story with context. On February 14th, I posted this video about Selena Gomez's very campy Valentine's Day photos. Like I said, my account's brand new, but I've been working in social media for like 10 years, so I obviously know how to grow an account. So when I posted the video, by the way, at that point I only had 100 followers, I was, doing what I do every time I post, which is going in the analytics and checking to see how it's doing. For the first 3 hours, every time I post a video, there's two things I really care about. One is the watch full video percentage, which by the way correlates to the average view duration, so if you care about one, you kind of care about the other. But the other thing I care about is comments. Comments themselves are important, but what I like to see is threads, so when someone comments and then multiple people respond to that first comment, then I know it's going to be picked up in the algorithm. So by February 16th, I had about 77,000 views, and to date, that was my most viral video, so I was stoked. And then I got a push notification. Hailey Bieber liked my TikTok, which I obviously thought was fake or a stan account. So I opened the app because I still have to go and engage with the other comments that commented on my video. And that's when I took this screenshot. And then I clicked on the notification, and that's when I took this screenshot, which you can see here. And obviously that's the coolest thing that's ever happened to me. So I showed everyone I've ever met and talked about it to everybody.
But of course, since I'm talking about it to everyone, my friend who also has a drama channel was like, listen, if you don't cover this, I will. And so that's the story about Hailey Bieber liking my TikTok. And the main takeaway for me is that Hailey Bieber hates Selena Gomez so much that her For You page discovery algorithm is trained so well to get hate videos about Selena early in the discovery algorithm because she liked mine when it was at 77K views. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Di mana di sana itu menunjukkan kepada kita dengan lebih rinci guys daripada yang sebelumnya. Namun nih guys, sayangnya video ini tuh jadi kayak blunder nih buat Kourtney. Kenapa jadi blunder? Karena kan dia mengatakan bahwa untuk screenshotnya itu diambil dari tanggal 16. Oke, diambil tanggal 16. Nah, di sini yang aneh adalah netizen itu juga melihat bagaimana komentar dari seorang netizen yang namanya adalah Eina. Nah, untuk Eina sendiri, kalian tahu nggak? Dia komen itu tanggal 17 teman-teman. Tanggal 17. Coba deh dipikir pakai logika ya. Komentar tanggal 17 kok ada gitu di screenshot tanggal 16. Ini gimana ceritanya Yorobun? Nah, oke, gimana nih ceritanya gitu. Ini yang buat netizen itu jadi makin ragu nih guys dengan tuduhan yang sudah dibuat oleh Kourtney Fristo. Dan hingga sekarang seperti yang aku lihat ya guys, untuk Kourtney belum memberikan klarifikasi atau penjelasan apapun terkait kecurigaan yang sudah dilontarkan oleh netizen. Sementara itu, melihat bagaimana drama yang lagi beredar, pihak Hailey nggak tinggal diam ya guys. Mereka juga maju dan memberikan pernyataan pada tanggal 9 Maret yang lalu. Dalam pernyataannya, pihak Hailey membantah keras tuduhan yang beredar dengan mengatakan bahwa itu nggak pernah terjadi. Mereka menambahkan bahwa seluruh cerita ini adalah hasil rekayasa seorang content creator yang hanya ingin mengambil keuntungan dari narasi lama yang mana itu sudah basi. Dan Yorobun, usai drama itu muncul lagi nih drama baru. Kali ini terjadi dengan Justin Bieber. Jadi untuk Justin Bieber itu seperti ngepost something di story, dan story ini lantas banyak disorot oleh netizen dengan beberapa dari mereka yang menuduhkan bahwa story tersebut seperti menyindir Selena Gomez. Adapun storynya seperti ini: girls on social media when they get engaged, atau kayak cewek di sosmed waktu mereka tunangan. Pada akhirnya postingan inilah yang lantas diduga mengarah ke Selena. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, Selena baru saja bertunangan dengan Penny Blanco. Kemudian selain itu, untuk Justin Bieber juga live di Instagram. Nah, untuk live dari Justin Bieber ini juga menjadi sorotan nih guys, dimana beberapa menilai bahwa JB terlihat tidak baik-baik saja. Dalam live tersebut, Justin Bieber terlihat sangat bersemangat membawakan beberapa demo lagu baru dengan lirik yang cukup eksplisit. Namun, di sini yang menjadi sorotan adalah ketika Justin memegang kamera terlalu dekat ke wajahnya dan melakukan gerakan tangan yang intens. Tidak itu saja, netizen juga menilai bahwa Justin itu tiba-tiba tampak seperti linglung dan mulai bertingkah nggak menentu. Bahkan di satu momen, Justin disebutkan membungkus dirinya dengan selimut orange, yang mana ini pun lantas membuat netizen menjadi semakin cemas. Pada akhirnya banyak netizen yang lantas membanjiri sosial media dari Justin Bieber, memberikan semangat dan mengungkapkan kekhawatirannya kepada sang penyanyi. Dan guys, di tengah isu ini muncul dugaan bahwa Hailey Bieber itu nge-unfollow akun Instagram sang suami. Namun untuk masalah ini sudah diklarifikasi langsung oleh Hailey, di mana dia itu terlihat menanggapi tentang video yang membahas tentang hal tersebut. Dalam hal itu dia mengatakan seperti ini, itu glitch, aku nggak meng-unfollow dia. Berharap ini dapat membantu. Maksudnya membantu itu kayak berharap komentarnya ini dapat menjelaskan tentang situasi yang terjadi guys. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana rangkuman dari drama yang terjadi dengan mereka. Dan bagaimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusolki pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas and bye-bye everyone. Guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill produk haircare yang aku pakai, in case kalau kalian juga punya permasalahan rambut yang kurang lebih sama kayak aku, yang rambutnya itu mungkin kusut, susah diatur, ngembang, kusem, atau bahkan sampai rontok. Teman-teman mungkin bisa cobain produk-produk ini ya guys, dan harganya juga terjangkau banget kok. Nah, kita mulai dulu dari shampoo ya. Kalau shampoo sendiri, coba kalian pakai sampo-nya Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. So far ini tuh adalah sampo favorit aku sih guys, karena selain busanya dikit, terus waktu dipakai di kepala adem banget, hasilnya juga kelihatan
kelihatan. Setelah aku pakai ini, rambut aku itu nggak jadi gampang kusut, mudah diatur juga, dan halus. Apalagi kalau aku combine dengan kondisionernya Miranda yang smoothing and anti-freezing. Ini tuh kondisionernya benar-benar wangi banget dan ngebuat rambut tuh jadi lebih halus banget guys, serius. Selain itu ini juga ada keratinnya loh yang dapat memperkuat batang rambut, dan ini juga dapat membantu untuk melembabkan dan menutrisi rambut yang rusak. Wih, mantul banget cuy. Next, aku juga pakai tonik guys. Tonik sini aku pakai habis keramas supaya rambut aku itu nggak mudah rontok. Dan jujur setelah pakai ini udah mau habis loh. Rambut rontok itu berkurang guys. Pakainya juga masih rutin ya, jangan jarang-jarang supaya hasilnya juga lebih maksimal. Dan supaya rambut kalian cetar membahana, cobain deh maskernya CBD guys. Rekomendasi banget sih. Aku sendiri suka banget sih guys sama hasilnya. Kalian dapat lihat bagaimana before-nya. Ini before-nya, oke. Agak kelihatan gimana gitu ya rambutnya ya. Terus setelah afternya, nah ini setelahnya ya guys. Rambut itu jadi kelihatan lebih berkilau, lembut juga. Pokoknya mantul deh. Harum loh ini juga, dan harumnya juga lumayan awet guys. So gimana nih, tertarik nggak untuk cobain produk-produk yang aku pakai? Kalau kalian ternyata tertarik, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya guys. Thank you so much yang udah check out. Semoga dimurahkan rezekinya. And bye bye everyone.